Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi dan ketemu kembali bersama saya Leo Ikal, tentunya di akun Kreator Merdeka. Dan seperti biasa di minggu malam ini kita bakal ada di ruang kreator ya. Di mana ruang kreator ini tempat berbagi ide, tempat berbagi karya, dan juga tempat berbagi cerita ya buat para kreator. Tapi untuk edisi minggu ini teman-teman ya, karena ya ada beberapa kreator yang sudah dihubungi tapi ternyata mendadak banget ya, tidak bisa gitu kan, yang tadinya udah deal tapi nggak bisa gitu ya. Mungkin minggu depan gitu kan akan hadir lagi tentunya di acara ini. Tapi uh, minggu ini ya kan saya akan isi secara langsung gitu kan, dan akan berbagi kepada teman-teman semua, khususnya ini berkaitan dengan kepenulisan ya, karena saya sendiri juga memang basicnya di nulis gitu kan, yang suka berkarya di tulis menulis gitu kan. Bahkan mungkin ini uh, salah satu buku saya ya, salah satu buku saya Berdaya Lewat Menulis. Dan ini sebagai bentuk saya tuh pengen, salah satunya adalah concern ya di kepenulisan gitu kan, dan pengen mengajak kepada anak-anak muda khususnya gitu kan untuk mulai menulis ya. Nah, dari menulis itu kan akan tumbuh rasa untuk membaca juga gitu kan ya, dan saya juga merupakan sebagai salah satu duta gitu kan, duta baca di Provinsi Banten khususnya. Itu tentunya sangat giat banget gitu kan untuk mengajak anak-anak muda ini untuk mulai membaca, tapi mulainya itu dari nulis gitu kan, karena menurut um, prinsip saya sih, kalau ibaratkan sebuah teko gitu kan ya. Nah, teko itu kalau mau nuangin gitu kan sesuatu, nuangin itu entah itu isinya air, entah itu isinya kopi gitu kan. Nah, itu tergantung dari nantinya akan kayak butuh gitu kan, butuh isi itu gitu. Nah, butuh isi itu adalah dengan cara yang membaca gitu kan. Kalau kita mau membuat tulisan yang bagus, yang menarik, yang tidak monoton, itu sudah jadi syarat wajib sih yang namanya baca gitu ya. Untuk itu buat teman-teman yang hadir juga malam hari ini ya, sama bergabung aja gitu kan ya. Buat teman-teman yang sudah bergabung, yang mudah-mudahan sih kurang lebihnya mungkin 30 sampai 40 menit ke depan saya akan coba share gitu kan ya, sesuai dengan apa yang sudah kita ya, atau tim Kreator Merdeka sudah share juga di Instagram, bahwa akan ngebahas lebih kepada personal branding ya. Kenapa ini penting? Ini dari kita sih ya, dari Kreator Merdeka itu, yang namanya personal branding itu penting banget untuk pekarya lah gitu ya. Buat kamu-kamu yang memang lagi berkarya. Sebenarnya nggak hanya di penulis ya, cuman materi ini juga bisa direplika kok ya. Bisa direplika, artinya sama aja di bidang-bidang lain pun ya mungkin nggak beda jauh lah. Hanya bidangnya aja yang beda gitu. Untuk itu ya silakan ya, sambil kita mungkin teman-teman siapkan juga kopinya nih, seperti saya juga udah siap kopinya. Dan ya mungkin teman-teman juga sambil santai aja gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan sih walaupun santai, walaupun hanya mungkin sekilas materinya gitu kan, hanya ya pemantik juga lah buat teman-teman nih, dan untuk bisa nanti ke depan bisa diskusi lagi terkait dengan materi ini. Oke, teman-teman, seperti yang sudah saya tulis di sini, bahwa memang personal branding ya kan, ini personal branding nih itu apa sih gitu kan ya, itu pasti pertanyaan dasarnya buat teman-teman yang mungkin baru tahu atau bahkan baru denger gitu ya, mungkin ya. Tapi kayaknya untuk generasi sekarang sih, kayaknya untuk personal branding itu udah nggak asing ya, karena sering juga materi ini berseliweran banget di media sosial. Jadi gampangnya sih, personal branding itu adalah uh, cara apa, dunia tuh tahu kita itu bisa apa gitu. Ini gitu sih. Jadi cara kita memberitahu dunia itu uh,
kita itu bisa apa gitu tuh. Kalau misalkan gini, kasusnya kalau penulis tuh, ya gimana caranya orang-orang bisa tahu bahwa kita itu adalah seorang penulis gitu tuh. Nah, bagaimana caranya gitu kan supaya orang tuh dari banyak yang mungkin orang gitu kan, dari banyak yang mungkin juga penulis juga, tapi orang tuh kayak wah kalau nulis tentang ini tuh kayaknya ini deh gitu. Ada punya ciri khasnya kayak mungkin penulis-penulis hebat yang kita kenal hari ini kayak J.S. Heron ya kan, yang mungkin yang muda-mudanya atau yang mungkin sudah seniornya itu kayak mungkin bisa dibilang yang sudah ini juga kayak Terelie gitu kan ya, yang sudah mungkin namanya udah menggaung lama juga, kemudian banyak lah gitu kan ya penulis-penulis yang nggak bisa saya sebutkan lah, yang intinya adalah ya kita akan tahu gitu kan lewat karya-karya mereka itu bisa Laskar Pelangi gitu kan, kita pasti akan tergambar gitu kan Laskar Pelangi ya Andi Hirata gitu ya. Nah seperti itu sih, jadi intinya personal branding adalah kegiatan ya, kegiatan untuk memberitahu dunia bahwa kita itu bisa apa gitu. Kalau kita penulis ya kita kasih tahu bahwa ya kita bisa nulis gitu. Lalu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara membangun personal branding itu kan ya teman-teman ya. Nah itu kan tadi definisi udah ya. Jadi teman-teman ya, mungkin yang kedua nih kita ngebahas yang kedua. Identitas itu lebih besar dari produktivitas. Artinya apa gitu kan ya. Jadi kita harus mulai nih, mulai dari dalam diri kita gitu kan ya. Yakni adalah potensi. Nah, potensi itu kita tahu bahwa potensi itu adalah terdiri dari tiga kan ya. Pertama adalah passion, yang kedua adalah uh, apa ya, minat kita gitu ya. Jadi ada bakat, ada minat sama kompetensi gitu kan ya. Nah, dari tiga hal itu nanti akan muncullah ya kan, muncullah diri kita, potensi kita. Jadi kita itu lebih ininya di mana gitu kan ya. Jadi apa sih yang benar-benar kita minati gitu. Jadi buat teman-teman yang nulis, coba cari sesuatu yang memang itu diminati dulu temanya gitu, dari segi temanya. Kalau memang kalau saya tuh suka banget misalkan tema self development gitu, mau dibikin itu cerita, mau dibikin itu karya fiksi atau non fiksi gitu, yang penting ada kayak motivasinya gitu. Kalau saya sih itu gitu, saya mau mengidentikan saya tuh memang sukanya di situ gitu. Terus yang kedua, selain sukanya di situ, kita itu juga harus tahu bahwa kita tuh kayak apa ya, bakatnya gitu. Bakatnya itu adalah sesuatu yang mudah kita lakuin gitu. Jadi kita tuh belajar nggak perlu 2 kali 3 kali gitu teman-teman ya, nggak perlu gitu. Tapi kalau kita udah berbakat ya, ya kita belajar sekalipun ya akan gampang gitu, akan lebih mudah gitu. Makanya teman-teman gitu kan ya, yang mungkin saat ini lagi mencari apa ya, mencari passion tadi gitu ya, antara bakat dengan minat gitu. Ya udah diulik dulu. Intinya kayak tadi ya, ciri khasnya kalau minat itu sesuatu yang benar-benar kita sukai tanpa disuruh pun kita ngelakuin. Terus yang kedua kalau kalau uh, terkait bakat itu sesuatu yang gampang kita lakuin gitu. Lebih mudah dibandingkan orang-orang sekitar kita gitu. Nah, cari dua itu dan juga ditambah dengan satu lagi sih pengalaman ya, lebih 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 ke pengalaman ya. Karena itu kan potensi itu akan membentuk kompetensi ya. Jadi yang ketiga itu adalah pengalaman ya. Jadi minat, bakat, pengalaman teman-teman. Jadi tiga itu akan ngebentuk namanya ini potensi. Nah, jadi teman-teman tuh temukan tiga itu dulu gitu ketika mau nulis. Kalau sudah ketemu, pengalaman itu artinya ya dari kita yang kita udah lakuin di kehidupan kita, kita banyak ngelakuin, seneng apa gitu kan, pernah gagal, pernah berhasil. Nah itu akan ngebentuk juga itu mindset kita kan gitu. Jadi penting lah tiga hal tadi ya. Intinya cari minat, bakat, dan pengalaman. Nah, satu lagi, identitas itu juga bisa dibentuk dengan value teman-teman atau nilai. Jadi teman-teman sudah ketemu potensinya ditambah dengan value. Value itu adalah nilai yang ingin kita bagikan ke orang-orang. Contohnya, misalkan saya sendiri gitu.
Saya pengen mengajak orang tuh untuk mulai berkarya gitu, berdaya lewat karya gitu. Itu value yang saya tuh sering lakukan gitu kan ke orang-orang atau melalui tulisan-tulisan atau karya-karya saya tuh. Jadi nilai-nilai berdaya lewat karya itu saya selalu selipkan gitu, baik di cerpen, baik di novel atau di buku seperti ini gitu tuh. Jadi intinya kita tuh punya misi apa gitu kan ya, misi kontribusi apa ke orang gitu kan, intinya gitu. Jadi teman-teman ketika sudah menemukan potensi tadi ditambah dengan nilai, maka akan jadilah sebuah karya gitu. Nah kayak ini misalkan nih, saya biar lebih mudah gitu saya contohin aja kenapa buku ini tuh ada itu, atau ya bisa terbit seperti ini gitu. Karena pertama dari potensi dulu, saya tuh punya minat ya. Potensi kan tadi ya teman ya, buat yang baru gabung, potensi itu terdiri dari tiga: minat, bakat, dan satu lagi adalah pengalaman. Nah dari tiga itu saya punya minat nulis pertama, kedua nulis itu merupakan sesuatu yang ya karena memang nggak tahu ya, karena saya mungkin terlatih sejak dulu gitu kan, maka kayaknya ya udah nulis nulis tuh lebih gampang aja gitu tuh. Ya udah nulis, merangkai-rangkai kata itu, merapi-rapikan kata itu udah seneng aja dari kecil gitu. Ditambah dengan pengalaman bahwa wah ternyata orang tuh dari nulis aja bisa kok, bisa berdaya gitu. Dari nulis itu bisa kok orang itu bisa ngasih sesuatu gitu, memberikan manfaat. Nah di pengalaman itulah terkumpullah sebuah potensi tadi gitu. Nah potensi itu belum cukup, kita harus kasih nilainya gitu, value-nya. Nah value-nya adalah saya mengajak kepada teman-teman lewat buku ini adalah kita bisa kok ya berdaya lewat menulis gitu. Nah itu ya teman-teman ya, jadi inilah identitas. Jadi kalau sekedar kita ya nulis-nulis terus gitu kan tanpa kita tahu potensi dan value, maka akan susah gitu kan ya kita ngebangun personal branding tadi gitu. Makanya kan ya saya juga pun lagi belajar lah, saya belajar gitu ya. Saya pengen nerapin itu karena juga saya tuh baru beberapa tahun terakhir ini gitu kan tahu, oh gini caranya gitu kan ya, supaya orang tuh lebih fokus gitu kan, lebih tahu kita ya. Karena kan saya ngelihat juga beberapa penulis-penulis di Banten aja gitu kan, teman-teman yang sering diundang-undang gitu, diundang misalkan di sebuah acara workshop segala macam, itu adalah mereka-mereka yang memang tulisannya itu udah mengarah ke dua itu. Contoh adalah gitu kan ya, teman-teman yang misalkan fokusnya di lingkungan gitu kan, dia nulis tentang buku tentang lingkungan gitu kan ya, tentang hal-hal value-value dia tentang lingkungan. Nah, akhirnya ya dia mudah tuh. Jadi ketika ada workshop berkaitan dengan lingkungan, maka dia akan sering dipanggil. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya bangunlah identitas itu dengan potensi dan value tadi. Gitu. Oke. Yang kedua teman-teman ya, setelah kita menemukan identitas diri kita, yang selanjutnya adalah kita harus konsisten. Ini kata yang mudah diucapkan tapi kalau dilakuin ya lumayan. Lumayan karena ini memang ya syarat untuk kita berhasil dalam suatu bidang ya harus konsisten dong gitu kan ya. Tadi kita udah nemuin potensi, udah value. Kalau kita kalau saya nih ibaratnya nulisnya buku ini doang nih, gitu kan. Ya udah selesai gitu kan ya. Jadi reputasi ya kan, konsisten itu sama dengan reputasi teman-teman. Maka kalau kita nggak konsisten ya reputasi kita tuh ya jadi ya tenggelam gitu kan, tenggelam dengan sendirinya. Apalagi buat kita kita nih, kayak saya sendiri juga penulis pemula lah hitungannya gitu kan, yang karyanya belum boom gitu kan. Kalau mungkin sekelas Terelie atau mungkin Anda Hirata, walaupun ibaratnya sudah nggak nulis beberapa tahun pun, ya mereka karyanya kan masih terus dicetak gitu kan ya, masih terus dicari sama banyak orang gitu. Nah kita kalau kita nggak memunculkan diri gitu kan ya dengan terus berkarya, gimana gitu kan ya, maka kita akan kalah, akan tenggelam dengan penulis-penulis lainnya gitu kan ya. Dan uh, reputasi gitu kan, identitas yang kita udah bangun di awal tadi itu pun akan mudah luntur gitu kalau kita tidak
konsisten gitu. Nah, lalu gimana untuk konsisten ini ya? Untuk konsisten ini kita juga harus punya namanya ya tadi ya motivasi sih, motivasi internal kita gitu. Jadi kita jangan ngandelin motivasi yang sifatnya eksternal gitu. Maksudnya motivasi internal itu adalah motivasi yang datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kita nulis itu ya kita memang untuk misalkan diri kita sendiri gitu, bukan untuk hal-hal yang di luar gitu kan. Contohnya, ya saya nulis saya sehat gitu. Saya nulis saya bermanfaat ya. Itu kan hal-hal yang memang dorongannya dari diri sendiri gitu ya. Kalau saya nulis ini adalah cara saya untuk bisa bermanfaat untuk orang gitu, dan makanya kalau nggak nulis ya gimana jadi untuk bermanfaat gitu kan. Atau tadi nulis itu membuat kita sehat gitu. Gimana kita mau sehat secara mungkin pikiran kita gitu kan ya, kalau kita nggak merutinkan konsisten dengan menulis itu. Oke, yang terakhir adalah teman-teman ya, gimana caranya kita bisa berdaya lewat menulis. Nah ini juga nih ya, mungkin sepil-sepilan dari sini aja sih teman-teman ya. Mungkin lebih lengkapnya silakan teman-teman mungkin baca sendiri ya. Kita tersedia kok di berbagai platform juga ya. Silakan baca, mau yang gratis maupun yang berbayar ya. Yang gratis mungkin ya sifatnya nggak lengkap ya kalau gratis, tapi kalau yang lengkap sih ya ada lah gitu kan ya, mungkin ada harga kopinya lah gitu. Oke teman-teman, jadi kalau mau berdaya lewat karya gitu kan ya, intinya adalah kita udah tahu nih, kita udah tahu potensi tadi gitu kan, value tadi, dan juga kita udah konsisten gitu. Maka di situ kita akan nyari lah gitu, nyari yang namanya media. Kita tahu lah salah satu sosok juga penulis yang saya kagumi sampai sekarang adalah Raditya Dika. Beliau ini sebenarnya sukanya ya nulis dan bercerita gitu. Dia sering ngomong juga di berbagai macam kesempatan bahwa skillnya dia itu cuma satu, storytelling. Tapi gitu kan, skill satu ini tuh dia apa ya, ibaratnya leverage lah gitu kan ke media-media lain gitu. Di YouTube, di stand up comedy, di podcast dan lain-lain gitu kan ya, yang sebenarnya core-nya itu sama. Dia tuh suka cerita aja gitu, seperti ini, sharing gitu seperti ini. Intinya itu gitu. Maka kita pun kalau kita sudah menemukan potensi kita gitu kan, sudah tahu value yang ingin kita share ke orang, maka tinggal bagaimana caranya kita mencari media itu gitu. Nah, kalau teman-teman suka seperti ini gitu kan ya, suka di depan kamera dan suka sharing langsung ya, silakan mulai bikin konten ya kan terkait dengan kepenulisan. Misalkan kalau memang teman-teman nih, kalau misalkan saya gitu kan, tadi kan contoh saya sendiri gitu ya, ya saya konsisten gitu kan ya, saya belajar, saya mencari media-media seperti ini, atau misalkan banyak ya medianya gitu, misalkan di kesempatan-kesempatan workshop atau kelas-kelas nulis gitu kan. Nah, semakin value yang kita, makin kita sering, makin konsisten tadi ya, maka value kita pun akan semakin di hadapan orang tuh makin besar gitu. Dan itu yang namanya pertukaran uang itu kan, kita misalkan beli mic aja gitu kan ada value kan, ada value di mic ini, kenapa saya mau beli ya gitu. Sama aja kayak kita sebagai penulis juga, hal apa sih yang memang membuat orang-orang itu mau membeli karya kita gitu. Value-nya tuh ya harus kita tonjolkan tadi di awal gitu. Nah, jaminannya apa gitu ibaratnya ya. Kalau lo beli karya ini, misalkan lo akan punya gambaran tentang penulisan misalkan. Kalau misalkan hal-hal lain lah gitu, tips atau apa gitu kan. Yang intinya adalah untuk kebermanfaat si pembaca gitu. Jadi teman-teman ya, kalau kita mau berdaya, maka kita harus punya value. Kita maksudnya harus punya nilai di depan orang-orang itu. Tadi kan kalau value yang awal itu value kita ya untuk share ke orang. Nah, kalau yang keempat ya berdaya lewat nulis itu tuh value diri kita nih, gabungan diri kita, maksudnya nilai, bernilai nggak sih diri kita gitu, punya nggak sih value itu kan berkaitan dengan apa ya, namanya solusi, apa ya, jadi solusi lah gitu, problem gitu, problem ya. Nah, kalau
hal yang kita bangun tadi itu semakin bisa membantu orang, menyelesaikan orang, maka value-nya akan semakin besar ya teman-teman ya. Seketika value itu semakin besar, maka untuk menarik keberdayaan itu akan semakin kuat. Kita akan makin dibutuhin sama orang. Kita akan dicari sama orang. Bahkan karya-karya kita pun ibaratnya dicari dan dibeli gitu kan dengan harga berapapun. Makanya mungkin kita kenal sama orang-orang yang seperti itulah gitu. Bukunya rela kita ibaratnya cari ya kan mana-mana, lalu kita juga berani bayar sekian gitu kan untuk mendapatkan karya-karya mereka gitu. Itu tanda mereka itu punya value yang luar biasa gitu, yang artinya bisa ngebantu kita itu untuk hidup lebih baik gitu. Nah jadi itu ya teman-teman ya, sharing kita di malam hari ini terkait dengan personal branding ya, singkat tapi ya mudah-mudahan sih punya teman-teman udah punya gambaran ya terkait dengan berdaya lewat menulis atau branding menulis ini ya. Jadi intinya saya simpulkan lagi di awal ada 4 poin nih. Pertama adalah definisi. Personal branding itu adalah cara kita menunjukkan ke dunia kita bisa apa, itu ya gampangnya. Terus identitas ya, kita harus bangun identitas kita dengan namanya potensi dan value gitu. Jadi potensi itu tadi 3 itu, yang pertama bakat, minat dan juga pengalaman digabungkan dengan value gitu. Kita tuh mau ngasih apa ke orang gitu. Terus konsisten ya sama dengan reputasi. Jadi makin teman-teman konsisten ya makin reputasi makin baik, personal brandingnya makin kuat. Terus satu lagi berdaya lewat karya itu gimana caranya? Kita harus terus belajar, update diri supaya kita mampu menyelesaikan, mampu membantu banyak orang di bidang yang kita geluti. Itu makin bisa ngebantu ya kan, makin banyak kita dicari sama orang dan makin kita dihargai sama orang gitu kan ya. Dan itu akan ngebentuk diri kita yang berdaya secara ekonomi ataupun berdaya secara apa ya ibaratnya lewat mungkin karya-karya kita itu. Oke, intinya itu teman-teman ya, di sharing kita malam ini yang mungkin belum sempat lihat live-nya juga kan saya share kok, tenang aja ya. Itu aja teman-teman ya, sampai jumpa di ruang kreator selanjutnya. Mungkin minggu depan kita akan hadirkan tamu gitu kan ya, tapi karena malam ini benar-benar mendadak banget ya, nggak bisa gitu kan narsumnya, jadi ya udahlah saya isi gitu kan ya. Sekaligus mungkin kayaknya kalau emang teman-teman suka gitu kan ya, mungkin kita bisa sharing sebulan sekali atau sebulan 2 bulan sekali boleh lah ada kelas founder seperti ini, biar saya pun belajar tentunya gitu, bukan teman-teman aja tapi saya pun belajar. Oke teman-teman, itu aja di ruang kreator edisi kali ini. Intinya mulailah bangun personal branding, karena dengan personal branding itu akan banyak kesempatan buat kita dan makin banyak peluang ya makin berdayalah kita. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya lewat karya, salam literasi.